Alif Persada 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 5. Saya Diulandari dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Dalam video ini saya akan melakukan penelitian tentang bagaimana pengelolaan Human Resource Management di perumahan Alif Persada Realty yang berlokasi di Solo JPS. Di sini saya sudah bertemu langsung dengan narasumber kita, yaitu selamat siang, Pak. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa kampus Universitas Muhammadiyah Karanganyar ingin melaksanakan tugas Human Resource Management. Sebelum kami lanjutkan, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Mas Raffi, Mbak Gita, Mas Faris, dan Mbak Fitri. Sebelumnya saya izin untuk memulai wawancara dengan Bapak siapa? Saya dengan Hanafi Eka Suantoro. Baik, Bapak. Saya ucapkan selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Hanafi. Ya. Bapak Hanafi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sebagai kelanjutan dari wawancara kita tentang kondisi saat ini, mungkin Bapak bisa berbagi dengan kami mengenai pengalaman Bapak bekerja di perumahan Alif Persada Realty. Jadi kira-kira sudah berapa lama nih Bapak kerja di perumahan Alif Persada Realty ini? Kita bergerak di perumahan real estate, namanya developer Alif Persada Realty. Di sini kita sudah dari tahun 2013 atau 2014 sampai sekarang bergerak di bidang perumahan, khususnya perumahan komersil. Karena di khususnya Solo Kota itu ada dua tipe rumah. Yang pertama subsidi dan komersil. Kalau komersil itu yang tipikal perumahannya biasanya tidak dibantu atau disubsidi negara. Kalau yang perumahan subsidi itu disubsidi negara, jadi ada bantuan dari negara untuk warga khususnya di Surakarta untuk mendapatkan perumahan seperti itu. Ternyata sudah cukup lama ya Pak ya. Lalu bagaimana latar belakang perumahan Alif Persada Realty ini? Oke. Perumahan kita ini dilatar belakangi oleh salah satu owner kita yang bernama Bapak Indro Purnomo. Beliau selaku pimpinan tertinggi di perusahaan kita ini, dan kita sudah bersinergi dengan beberapa mitra ataupun instansi terkait. Karena dalam membangun perusahaan atau perumahan itu tidak cukup dengan satu instansi saja, karena dalam membangun kawasan itu membutuhkan beberapa instansi kayak pemerintah ataupun Pemkot, ada notaris, ada untuk konsumen itu ada pembiayaan seperti bank, dan khususnya untuk juga untuk meningkatkan SDM ataupun karyawan yang bergabung dengan kita seperti itu. Wah, sangat menarik ya Pak latar belakang rumah ini.
Maaf jika saya menanyakan ini ya Pak. Nggih. Kalau boleh tahu Bapak ini menjabat sebagai apa di sini? Nggih, alhamdulillah saya di sini diamani sebagai manajer di Ali Persada ini, tidak semata-mata juga langsung naik manajer ya. Untuk adik-adik semuanya pesan juga ketika ingin naik jabatan jangan instan, harus ikuti proses ya. Saya juga nggak semata-mata langsung jadi manajer. Dulu saya juga bertahap dari nol juga, dari staf keuangan, terus kegeser jadi staf administrasi, dan bergeser lagi staf yang lainnya hingga diamanai di posisi sekarang. Kemudian bagaimana dengan pengelolaan yang ada di perumahan ini dalam lingkup HRM Pak? Dalam HRM ya. Ya, HRM itu kalau nggak salah Human Resource manajemen. Management. Itu kalau bahasa lokalnya itu ya manajemen orang ya, katakannya seperti itu ya. Bagaimana kita memanajemen orang ataupun karyawan ataupun SDM yang bekerja dengan kita itu ada namanya SOP. SOP itu untuk memanajemen orang agar tidak melakukan kegiatan semaunya sendiri, karena dalam bekerja itu kan kita ikut orang ya. Ketika ikut orang harus mengikuti prosedur yang ada, yaitu disebut dengan SOP tadi, standar operasional pekerjaan. Jadi ketika ada SDM masuk untuk bekerja dengan kita harus mengikuti SOP yang ada. Jadi itu kita dalam mengelola manajemen SDM, dan khususnya harus punya skill ya, harus punya skill dan sesuai dengan potensi yang kita butuhkan. Jadi nggak semata-mata semua orang diterima untuk bekerja di tempat kita. Lalu bagaimana Human Resource Management diimplementasikan dalam pengelolaan karyawannya Pak? Dan apakah ada kendala yang dihadapi dalam proses tersebut? Kalau kendala itu pasti ada ya, namanya problem solving. Ya, problem solving itu ketika kegiatan bertemu dengan masalah. Ya, masalah. Ketika ada masalah, bagaimana kita menyikapinya? Karena ada sebab, berarti ada akibat. Nah, seperti itu ya. Kita itu kalau itu hukum alam ya, sebab akibat. Jadi ketika kita manajemen orang dan sebagainya itu dengan kalau di perusahaan kita namanya KPI, Key Perform Indicator. Jadi setiap orang itu bagaimana melakukan pekerjaan itu bisa kita nilai dengan angka-angka. Jadi KPI itu untuk menilai seorang kinerjanya itu seperti apa. Jadi kita manajemen orang itu dengan KPI tadi. Tadi udah ada SOP dalam lingkup umum. Nah, ini lebih spesifik lagi namanya KPI tadi, Key Perform Indicator. Misal ada kendala pada karyawannya nih Pak, apakah ada pengelolaan tersendiri terhadap karyawan agar menaati aturan yang berlaku? Ya, pasti ada. Kita dalam mengelola karyawan juga ketika melakukan kesalahan tidak langsung SP3, itu SP ya, ada familiar ya dengan kata-kata SP ya, itu surat peringatan ya namanya. Itu tidak semata-mata langsung SP3. Kita juga perlu mengetahui asal mula atau awal mula kesalahan itu timbul. Dan berkaitan dengan SDM, kita berarti berbicara dengan karakter orang. Karakter orang itu bisa bermacam-macam dan bervariasi. Dalam satu keluarga ada 5 keluarga. Itu modelnya nggak bisa sama semua ya kan. Ada yang laki, perempuan, ada yang lembut, ada yang keras, ada yang temperamental. Nah, bagaimana kita menyikapinya semua itu? Nah, dengan seperti itu kita dengan bicara musyawarah ya, musyawarah, komunikasi kesalahanmu di mana dan bagaimana. Ketika kita bertemu dengan karakter yang notabene suku apa gitu. Nah, kalau kita dikenal dengan suku Jawa ya, nah, suku Jawa itu yang terkenal dengan lembut, sopan santun, ada mana kita menyikapinya. Nah, dari tolak ukur seperti itu kita bisa mengambil kesimpulan, oh kalau kita mengatasi orang yang sifatnya seperti ini harus bagaimana.
kalau orang dengan suku seperti ini itu harus bagaimana. Kita tidak bisa memukul rata kesalahan itu dengan umum ya, kita harus spesifik juga. Sebenarnya kalau di bidang HRM ini sebenarnya khususnya lebih ke HRD sih. HRD itu yang memang memainten orang-orang ya, SDM. Sedangkan di tempat kita ini HRD belum ada. Kenapa belum ada? Karena sementara ini di perusahaan kita belum membutuhkan SDM seperti yang berposisi HRD. Jadi hampir semuanya alhamdulillah kita sebelum masuk ke alih persada ada prinsip-prinsip yang harus dimiliki setiap karyawan masuk di alih persada. Jadi nggak melalui HRD ya, dari kepribadian sendiri. Iya, jadi di dalam maintenance staff itu ada manajer. Manajer itu kan kepala dari bagian staff-staff yang lainnya. Kita ada manajer marketing, ada manajer pelaksana, ada manajer legal seperti itu. Jadi di bawahnya itu yang maintenance SDM-nya itu manajer masing-masing seperti itu. Baik, lalu bagaimana cara Bapak memastikan bahwa strategi HRM yang Bapak terapkan juga mendukung pengelolaan dalam pemasaran perusahaan dengan efektif gitu Pak? Iya. Yang kita canangkan itu dalam beberapa pekan, beberapa hari, pekan, bulan, tahun, kita punya strateginya di setiap waktunya. Kita menerapkan strategi yang harian itu ada, yang mingguan juga ada, bulanan juga ada, tahunan pun juga ada. Kalau tahunan masuk di rapat kerja intern gitu, yang sifatnya menyeluruh gitu. Jadi strategi, kalau masalah strategi itu masuk di ranah rahasia perusahaan ya. Yaitu sih yang sifatnya umum saya jelaskan tadi, kayak pakai SOP, pakai KPI itu tadi. Bagaimana Bapak mengelola HRM dalam pengelolaan marketing perusahaan perumahan yang Bapak pegang saat ini? Dalam marketing di step sales kita punya mungkin dari beberapa adik mahasiswa juga sudah kenal 3S ya. 3S itu apa? Ada yang tahu? Salam, senyum, sapa. Ya itu SOP di tempat kita dalam menerapkan strategi umum ya, strategi umum dalam bermarketing. Yang ini nanti bisa juga diterapkan pada adik-adik. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Pak. Perkenalkan, saya Raffi. Di sini saya akan melanjutkan dari pertanyaan teman saya mengenai perencanaan. Bagaimana Bapak melakukan perencanaan HRM yang tentunya dapat membantu dalam bidang marketing atau pemasaran pada perumahan ini dapat dikenal oleh orang. Untuk memperkenalkan ya, kita ada namanya briefing marketing ataupun meeting sales ya. Jadi ketika kita akan melakukan perencanaan yang sebelumnya saya jauh dari Mbak siapa tadi? Wulan ya, Mbak Wulan itu tadi kan ada rencana harian, mingguan, bulanan sampai tahunan. Nah, itu diaplikasikan dalam harian. Nah, ketika harian diaplikasikan sampai ketemu pekanan, itu kan ada laporan. Nah, laporan itu kita bahas di setiap pekan, namanya briefing atau meeting yang dihadiri oleh beberapa staf yang lainnya seperti staf konten, staf sales, staf advertiser, dan itu sebagainya, membahas hal-hal yang sifatnya agar produk kita itu dikenal, terus dimengerti, dan akhirnya dibeli ya. Jadi ya, siklus manusia itu ketika melihat itu baru merespon, belum kenal. Nah, melihat kayak ini tadi, melihat tapi belum kenal gitu kan. Kanalnya gimana? Adik-adik tadi memperkenalkan diri dengan value-nya masing-masing.
ada yang dari apa, dari Kerja, dari Jatipuro, dari Jawa Timur. Nah, itu akan meningkat value-nya gitu, manfaatnya ketika ada value-nya mulai dikenal dan diterima. Oh, ini dari Jatipuro, podo karo desaku, ya, seperti itu. Misalnya seperti itu. Jadi ketika orang melihat itu belum tentu kenal, tapi ketika kita kenalan, orang bisa merespon. Nah, seperti produk dari kita itu rumah itu bagaimana dikenal? Yang pertama, kita ada online dan offline. Kalau online, kita masuk di era digital ya, yang semuanya serba digital, jadi kita pakai online. Kalau offline gimana? Kalau offline kita desain seperti ini. Desain itu ada pakem-pakemnya juga, kayak seperti ini contohnya. Itu kan atas ada produk kita, yang bawah itu ada brand kita, yang tengah itu kan ada brand kita, yang bawah itu value kita. Orang kalau udah kenal, jangan mau beli rumah ini caranya gimana? Ada nomor kita di bawah gitu. Ini agar orang bisa membeli rumah gitu. Jadi ketika bikin banner nggak semata-mata desain cantik bagus terus ini pasti diterima. Nah, itu nggak semuanya seperti ada pakem-pakemnya harus dipenuhi seperti itu. Sebagai manajer marketing, Iya. apakah Bapak mengetahui tentang perekrutan karyawan? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Iya. Untuk merekrut karyawan, saya juga terlibat dalam menyeleksi sales ataupun konten ataupun advertiser. Sedangkan bagaimana kita memilih karyawan yang atau SDM yang notabene potensial untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Adapun kriteria khusus di ahli persada, yang pertama itu muslim atau muslimah. Nah, itu memang instruksi dari pimpinan, karena kita punya misi menjadi properti nomor 1, properti syariah nomor 1 di Jawa Tengah. Jadi kita berawal dari dalam dulu, orang dalam dulu itu muslim dan muslimah. Yang kedua juga tadi beradab ya, adab, ilmu, baru amal itu. Yang ketiga baru skillnya. Nah, ketika masuk skill kan ada tertulis dan wawancara seperti itu. Terkait dengan tantangan dalam dunia perusahaan perumahan, apakah ada metode khusus untuk pengembangan karir karyawan? Seperti ya. Tantangannya itu tantangan dalam apa? Tantangan dalam manajemen yang konteksnya ini kan human resource ya. Tantangan dalam karyawan atau tantangan dalam mengembangkan apa tadi? karir karyawan. Jadi satu-satu ya. Untuk menghadapi tantangan yang sifatnya global, nasional, dan regional, itu kita juga punya strategi dalam bermarketing. Dan kalau berkaitan dengan strategi, kita tidak bisa bocorkan di sini. Terkait untuk potensi kenaikan jabatan dan salary itu gaji, itu pasti ada penilaian sendiri ya dari kacamata pimpinan, khususnya di masing-masing bagian. Kalau di staff konten itu untuk peningkatan kompetensinya juga bisa lewat seminar dan workshop. Kalau sales juga peningkatan kompetensinya biasanya bertemu dengan orang, public speaking, bertemu dengan orang-orang yang notabene di atas kita gitu. Di atas kita itu maksudnya gimana? Di atas kita itu kayak orang tua, orang yang punya bisnis dan sebagainya. Jadi untuk mengolah mental dan mengolah mentality dan kecakapan dalam berkomunikasi. Kalau bagian advertiser ya tentunya harus lewat workshop, karena advertiser itu dalam beriklan ya, karena mengikuti zaman atau era. Dari dulu kita pemasarannya, kalau dulu itu ada koran, majalah, buku, brosur dan sebagainya, itu sekarang beralih transisi ke digital. Bagaimana Bapak mempertahankan value atau kualitas perumahan dari berbagai pesaing di luar sana, sementara juga mempertahankan peningkatan jabatan bagi karyawan yang telah menunjukkan kinerja yang baik?
Iya. Untuk mempertahankan value produk kita yang khususnya perumahan ya, perumahan kita kita punya maintenance konsumen ya. Konsumen itu di maintenance, difasilitasi, kita ada SOP di sana, ada KPI di sana juga. Itu terkait menjaga value kita terhadap konsumen yang datang. Kalau yang belum tahu ya lewat iklan tadi. Kalau terkait produk itu bagaimana kita menjaga value ya, menjaga kualitas komponen ataupun material yang kita perlukan untuk membangun rumah. Kalau tertulis di spesifik besinya 8 ya besi 8. Kalau rumah 2 lantai besinya pakai 12 ya harus pakai 12. Konsumen kan juga tahu ketika mau membeli rumah itu strukturnya atau spesifiknya kayak apa. Itu kan juga mengecek, oh kok beda. Nah, ini berarti kita itu ya menyalahi spesifik yang ada. Itu biasanya konsumen bisa protes dan itu mengganggu value kita gitu. Jadi kita semaksimal mungkin, sekecil mungkin meminimalisir kesalahan dan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk konsumen yang mau ambil rumah di tempat kita. Jadi harus ilmu. Iya, harus teliti juga, harus detail, harus sesuai apa yang disampaikan sales ke konsumen gitu kan. Jangan beda ketika soalnya biar dapat orang itu beli, terus ketika sudah jadi beli kan dilempar ke divisi teknik. Divisi teknik, oh ini dari ini kok beda Mas. Nah, itu ada cekcok nggak? Jangan sampai itu. Jangan sampai untuk mendapatkan sesuatu kita menghalalkan segala cara. Gitu. Oh, jadi begitu ya, Pak. Yeah. Sebelumnya, saya dan rekan-rekan saya sangat berterima kasih banyak kepada Bapak Hanafi karena sudah membantu untuk berpartisipasi dalam tugas kami. Untuk mengakhiri pertanyaan dari kami, maaf jika terdapat kesalahan dalam perilaku kami, ucapan kami yang menyinggung atau hal lainnya. Kami mohon maaf, Pak. Yeah. Kami berharap dapat bekerja sama lagi di masa yang akan datang, karena tugas kami siap menjemput Bapak. Yeah, terima kasih juga Mbak Wulan dan rekan tim 5 di kampus Muhammadiyah Karanganyar khususnya, dan saya pribadi juga sangat berterima kasih dari adik-adik ini semua bisa main sini mengenal company profil dari perusahaan kita Ali Persada Realty, dan saya juga mohon maaf bila ada salah kata dalam membimbing, menginformasikan tidak semuanya terjawab mungkin. Mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan. Semoga hari ini jadi hari yang bermanfaat, hari yang berkesan, dan bisa menjadikan nilai positif nanti buat laporan ke dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ali Persada, Surat cepat, bangun kuat cepat, dokumen lengkap, berkah manfaat. Sekian sedikit informasi dari kami dalam kegiatan interview tim 5 hari ini di Perumahan Alif Persada Realty. Ali Persada, Surat cepat, bangun kuat cepat, dokumen lengkap, berkah manfaat. Coba dites satu kali lagi. Selamat siang. Ini jadi video pendek itu bagus. Selingan di belakang video. BTS.